Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Wibowo dari kelas 10 IPA 3. Saya akan memberikan materi tentang ekologi atau komponen ekologi. Komponen ekologi atau ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, komponen biotik ini yaitu suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Komponen biotik ini terdiri dari produsen atau autotrof, yang kedua heterotrof yaitu konsumen, dan yang ketiga yaitu pengurang atau dekomposer. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, baik melalui fotosintesis ataupun dengan cara lainnya. Biasanya makhluk hidup ini memiliki klorofil seperti tumbuhan. Contohnya, hampir semua tanaman merupakan jenis produsen atau autotrof, seperti buah-buahan, pohon-pohonan, dan juga buah-buah lainnya. Kemudian melanjut ke heterotrof, yaitu konsumen. Komponen heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain seperti makanannya. Disebut juga dengan konsumen makro atau fagotrof. Atau bisa dibilang konsumen ini berasal dari lanjutan dari produsen. Contoh dari konsumen ini adalah hewan. Hampir semua hewan bisa menjadi konsumen. Manusia, jamur, mikroba, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mengurai bahan-bahan organik yang berasal dari organisme mati. Biasanya berurutan dari produsen, konsumen, dan terakhir yaitu pengurai atau dekomposer ini. Pengurai ini biasanya berukuran kecil atau berukuran makro. Namun makanan yang dimakan relatif sangat besar sehingga penyerapan makanan sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh dari pengurai ini adalah jamur dan bakteri. Selain itu bisa kutu kayu dan lain-lainnya. Namun tipe dekomposer ini terdapat 3, yaitu aerobik, yaitu oksigen sebagai penerima elektron, dan oksida itu anaerobik, yaitu oksigen tidak terlibat baik itu bahan organik atau sebagai penerima elektron dan oksidan. Yang ketiga yaitu fermentasi atau anaerobik, namun bahan organik yang teroksidasi juga sebagai penerima elektron. Selanjutnya kita akan beralih ke lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik atau komponen abiotik meliputi berbagai komponen yang berperan dalam keseimbangan lingkungan. Komponennya antara lain yaitu udara, yang merupakan sekumpulan gas yang membentuk atmosfer atau menyelimuti bumi yang mengandung gas baik oksigen, nitrogen, dan gas alam lainnya. Yang kedua yaitu air. Air adalah cairan yang terdiri berbagai unsur atau senyawa kimia dengan jumlah yang bervariasi. Contohnya yaitu natrium, kalsium, nitrat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu cahaya matahari. Intensitas cahaya atau cahaya matahari ini sangat mempengaruhi lingkungan, terutama pada tumbuhan yang berperan penting bagi sistem fotosintesis. Yang keempat adalah tanah. Tanah terbentuk dari proses destruktif atau dari pelapukan batuan dan sebagainya. Komponen tanah ini biasanya organik, air, dan sebagainya juga. Selanjutnya yang kelima yaitu suhu. Suhu adalah
derajat tinggi panasnya yang berasal dari radiasi, intensitas cahaya, maupun dari cahaya matahari lainnya. Yang keenam, garam mineral. Konsentrasi garam sangat mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Namun yang ketujuh adalah kelembapan. Kelembapan ini sering dipengaruhi oleh intensitas angin, hujan, sinar matahari, dan pertumbuhan tumbuhan. Kemudian yang 8 yaitu derajat keasaman atau biasanya disebut pH. Keadaan pH tanah yang sangat mempengaruhi terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh biasanya pada kisaran pH pH 5,8 atau 5,8 sampai 7,2. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu topografi. Topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi atau relief bumi yang mempengaruhi iklim yang menyangkut kelembapan dan suhu, biasanya yaitu gunung dan lembah. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi 3 yaitu interaksi antar komponen. Umumnya di dalam suatu ekosistem banyak terjadi interaksi baik antar biotik maupun abiotik atau abiotik dengan biotik, baik itu dengan spesies yang berbeda ataupun spesies yang sama. Sehingga pada komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Interaksi antar spesies umumnya makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Itulah perlunya kita bisa menempati ruang tertentu dan saling berinteraksi baik yang bersifat positif, negatif, dan netral. Interaksi antar spesies ini dibedakan menjadi netralisme, kompetisi atau persaingan, kemudian yaitu komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi atau pemangsa, protokol operasi, dan juga mutualisme. Kita akan berlanjut ke netralisme terlebih dahulu. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan maupun tidak ada yang dirugikan. Netralisme biasanya seperti sapi mencabut rumput maupun kucing berburu tikus sebagai makanannya. Kemudian kita berlanjut ke kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi ataupun saling memperebuti satu sama lain. Hal ini sangat demi memenuhi kebutuhannya makhluk hidup itu tersendiri, baik itu ruang ataupun tempat, makanan, calon reproduksi, dan lain sebagainya. Persaingan ini mengakibatkan mengakibatkan makhluk hidup terbuang ataupun mati dari habitatnya. Namun persaingan makhluk hidup ini dapat terjadi hanya dengan nice. Nice adalah relung atau suatu organisme adalah posisi suatu organisme dalam ekosistem dan peranannya fungsional. Kompetisi atau persaingan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama. Contohnya kambing jantan berkelahi memperebutkan betina untuk dikawinkan. Kemudian yaitu kompetisi interspesifik adalah persaingan yang terjadi antar organisme atau individu yang berbeda spesies. Biasanya yaitu tanaman jagung dan rumput yang sama tumbuh di ladang sehingga memperebutkan unsur hara pada tanah tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya ke
ketiga yaitu komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedang pihak lainnya tidak terpengaruhi, seperti tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel di pohon. Yang keempat yaitu amensalisme. Amensalisme adalah interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi tersebut. Contohnya yaitu ganggang hydrodiction atau Schenectadimus yang menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri, tapi bakteri tertentu. Yang kelima yaitu parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya beruntung. Namun parasitisme ini terbagi menjadi dua, yaitu parasit internal atau endoparasit dan parasit eksternal yaitu ektoparasit. Endoparasit ini contohnya yaitu Trichomonas vaginalis yang hidup di saluran kelamin wanita, dan contoh ekoparasit yaitu tumbuhan tali putri atau Cuscuta sp yang hidup menumpang pada tanaman lain sehingga tanaman lain itu sangat dirugikan sedangkan tumbuhan tali putri ini sangat diuntungkan. Kemudian yaitu predasi atau pemangsa. Biasanya predasi yaitu interaksi makanan memakan antar organisme. Biasanya predasi itu biasanya disebut itu predator. Umumnya tubuh predator itu berukuran lebih besar daripada pemangsa atau makanannya lebih kecil daripada badan yang akan dimakan oleh predator. Contohnya saja yaitu ular memakan tikus. Dan selanjutnya yaitu kita beralih ke protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya kerbau dengan burung jalak itu termasuk protokooperasi. Kemudian yang terakhir yaitu mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Ini merupakan simbiosis yang paling bagus. Contohnya itu licin yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Nah, inilah 3 materi yang dapat Wahyu sampaikan, yaitu biotik, komponen abiotik, dan juga interaksi antar komponen ekosistem. Demikianlah yang dapat Wahyu sampaikan. Wahyu mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, jaga keluarga Anda di rumah.